Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, ya, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini ya 31 orang kita silaturahmi live melalui Facebook. Kita panjatkan puji dan syukur bahwa ada kesempatan kita siang hari ini diberikan Allah kemudahan untuk bersilaturahmi, berkumpul, ya, bertemu dengan berbagai saudara sahabat dari seluruh Indonesia, ya. Walaupun di grup ini ada juga dari negara-negara ya di luaran, ya, ada dari Riyadh, Hong Kong, ada dari Malaysia, Singapura dan lain-lain. Alhamdulillah, mungkin cuma kesempatan siang hari masih belum Allah kasih kemudahan. Maka yang hadir hari ini 30 lebih Allah kasih kemudahan. Semoga ya yang pada hadir siang hari ini Allah kasih selalu kejayaan, ketinggian, kemuliaan, kebahagiaan dan keajaiban yang berlimpah atas hajat-hajat kita semua saat ini. Dan salawat serta salam kita panjatkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sudah telah menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang saat ini lebih modern, ya, lebih bagus, lebih luar biasa, dan semoga kita digolongkan bagian dari golongan-golongannya atau umat-umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin, ya. Maka siang hari ini ya tema kita adalah garis kebenaran. Tema kita adalah garis kebenaran. Pembahas kita adalah tentang garis kebenaran. Semua teman-teman sudah pasti paham, ya, bahwa jurus ini sudah sering sekali ya teman-teman sudah dengarkan lewat audio sangat jelas. Ada yang ikut di kelas TUMR juga sangat jelas, dan mungkin ada yang sudah ikut di kelas-kelas offline sebelum era COVID ini, ya, pembahasan tentang garis kebenaran juga dibahas, jadi sudah bisa dipahami betul, ya. Cuma kenapa Mas Bayu kok mengulang lagi nih tema garis kebenaran? Ya memang ini adalah sesuatu hal yang halus. Garis kebenaran ini sesuatu hal yang halus banget, perisai yang halus banget. Mungkin kita sudah tahu, di magnet rezeki sudah tahu bahwa sebenarnya Allah sudah kasih kepada kita itu adalah rezeki yang seperti air bah yang sudah berlimpah. Betul nggak? Setuju nggak? Silakan tulis di komennya. Setuju tidak bahwa Allah sudah kasih kita itu rezeki yang berlimpah, ya? Bahwa Allah itu sudah kasih kita rezeki yang sungguh sangat seperti air bah. Kita sudah tahu itu. Ya, sejatinya kita diberikan itu oleh Allah. Cuma setelah mengenal di magnet rezeki, kita tahu ternyata yang membuat kita tidak mendapatkan rezeki yang seperti air bah, basah kuyup, semua dapat gitu ya. Ternyata apa sebabnya? Kita pakai perisai. Betul nggak? Kita pakai perisai dan kita pegang kekeh tuh perisainya. Akhirnya apa? Pegang kekeh perisai itu rezeki seperti air bah yang dari atas ke bawah tadi, karena kita pakai perisai akhirnya nggak dapetin gitu. Nah, setelah kita mengenal, kita sudah tahu bahwa ternyata cara yang paling mudah dapatkan keajaiban, dapatkan rezeki yang berlimpah, rezeki yang berkah, rezeki yang selalu bertambah, bahkan keajaiban yang selalu bertambah, yaitu dengan melepas perisainya. Kita sudah tahu itu, maka kita mulai perisainya dilepas. Kita bikin perisai ke orang lain, kita lepas dengan sholat taubat. Kita mungkin pernah orang bikin gak nyaman, kita perbaikin hubungannya. Kita pernah bikin satu perisai di sini, kita minta ampun ke Allah, taubat, gitu kan? Itu sudah satu upaya-upaya yang sudah kita lakukan sebagai untuk melepas perisai-perisai kita, ya. Lepas perisainya, kan gitu. Kita sudah lepas perisainya. Nah,
Setelah sudah lepas perisainya, sebagian sudah datang tuh ya, sudah dapetin keajaiban. Alhamdulillah dapat keajaiban, alhamdulillah ya Mas Bayu, saya dapetin ini kemarin, baru aja pulang. Ada nih dari alumni saya kemarin, baru aja pulang training, lanjut besok selanjutnya ikut camp. Setelah ikut camp, besoknya dapat mobil. Ada seperti itu. Ya bukan tentang yang cerita yang lainnya, enggak, tapi tujuannya di sini itu tadi adalah kita ngelepas perisainya, kita dapetin keajaibannya. Ada yang Mas Bayu, saya lagi mencoba memperbaiki dengan orang sekitar saya, tahu-tahu ada ya amanah ya, tahu-tahu yang awalnya jual aset ini yang mau jual nggak ada yang nawar, jangankan beli, ditawar aja nggak ada, tapi hanya fokus dengan memperbaiki ke orang lain. Tahu-tahu aset itu ditawar sendiri dengan angka yang berkali lipat. Ada yang seperti itu, ada. Sungguh, atau kisah-kisah yang lainnya dari testimoni yang kita tahu ya. Itu semua kita lepas perisainya kita dapat keajaiban, kita lepas perisainya kita dapat keajaiban. Betul, kita sudah tahu itu. Cuma setelah sambil berjalan ternyata ada nggak rasa seperti ini, saya kok nggak dapat keajaiban lagi ya. Saya sudah berusaha ngelepas perisai, memperbaiki terumbu karang, coba disiplin kata, habis gitu sudah LOP, tapi cuma kok belum dapat keajaiban lagi ya. Ada nggak yang rasa seperti itu hari ini, yang dari 35 orang saudaraku yang hadir di sini? Ya semoga yang 35 ini Allah kasih selalu di bulan Ramadan ini, bulan mulia, bulan keberkahan. Allah kasih kemuliaan, kebahagiaan, kejayaan, ketinggian, kebahagiaan, kemudahan, dan semua apa yang dihajatkan, insya Allah Allah mudahkan untuk dapat dari 35 saudaraku yang hadir di sini. Ya, pertanyaan saya tadi saya ulang. Ada nggak yang ngerasa? Ya, ada yang nggak yang ngerasa? Ya, yang ngerasa seperti ini. Setelah berusaha jalankan yang lain, melepas perisai, jurus-jurus diterapin, sudah dapat keajaiban. Setelah itu sambil berjalan, terus ada hati ngerasa gini, saya kok belum dapat keajaiban lagi ya. Apalagi sekarang lagi era apa ini namanya ya, PSBB ya, era PSBB tuh. Semua kegiatan dibatasin ya, kita nggak bisa kegiatan yang seperti sebelumnya. Setelah itu kita gini, aduh aku sudah seperti itu, kok belum dapat keajaiban ya. Sudah banyak nih ngelepas perisai, sholat tobat dibanyakin, sholat hajat nyambung silaturahminya dibanyakin ya, LOP-nya diperbagus ya, terumbu karang dijaga, disiplin kata benar-benar maksimal. Habis itu yang lain-lain juga dimaksimalin. Cuma habis itu bertanya dalam hati, belum dapat keajaiban lagi ya. Ada nggak yang seperti itu? Sambil saya nyapa, sambil boleh dijawab ya, ada nggak rasa kok saya belum dapetin keajaiban lagi ya, lagi butuh keajaiban nih ya, apalagi kontrakan ini waktunya harus bayar lagi nih kontrakan nih ya, kontrakan nggak mengenal covid nih ya, suruh bayar aja, aduh butuh keajaiban nih, tapi kok Allah nggak datengin ya keajaiban. Ada nggak rasa seperti itu ya? Silakan tulis di komennya, sambil teman-temannya yang lain saya ingin tanyain di sini ya. Jogja hadir, masya Allah ya. Apa Pak ya, Pak Budi ya. Bayu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Firdaus, Ramadan, amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya, amin ya. Ya. Selamat. Kadang terbesit juga Mas Bayu. Nah boleh ya. Amin ya. Terbesit kan ya. Sudah jalanin nih gini. Semua dijalanin deh semua. Nah, setelah itu, kok belum dapetin ya. Kok dapat belum datang lagi, bukan gini, kok belum datang lagi ya keajaiban gitu ya. Kebesit nggak dalam hati? Ada nggak pernah ngalamin itu? Boyolali ya, Naul Hasanah, alhamdulillah. Silakan komen di kolom komentar, silakan beri komentar. Pernah nggak ngalamin seperti itu ya? Silakan tulisnya. Karena ya bisa jadi amanah belum terbayar, piutang belum dibayar juga ya. Setelah itu belum dapat rezeki lagi, posisi lagi PSBB,
belum dapatkan penghasilan yang lain, atau mungkin ya yang lainnya nggak nyenengin dan lain, bisa jadi masih ada sekat tipis dari perisai yang ini, yaitu garis kebenaran. Kita sudah ngelepas tuh perisai-perisai yang lain, mungkin ya kita pernah bikin dosa yang lain-lain, kita sholat taubat, sudah mulai kita lepasin. Cuma ini ada perisai yang tema hari ini perisainya halus sekali, ya, halus sampai kadang-kadang kita sepertinya itu begitu halusnya sampai nggak ngerasa itu jadi sebuah perisai, dan kita ibaratnya karena nggak sadar bahwa itu jadi perisai, akhirnya kita nggak bisa ngelepas perisainya, dan itu ada di diri kita. Nah akhirnya masih ada sekat tipis, ini mau datang rezekinya masih datang mental. Kenapa? Ini masih ada perisainya. Silakan ya, sambil saya mau nyapa ya, sama ya juga sih mas ya. Nah itu ya, masjid nggak, kok saya nggak bisa dapetin keajaiban lagi. Nah itu nanti sebenarnya pertanyaan Bu Wahyu Yayatin ini ada di live minggu yang sebelumnya ya, yang itu tentang detoksifikasi ya. Bisa jadi ya Allah lagi bersihin ya, selain dalam ilmu manajemen keuangannya juga mungkin perlu dijaga juga, tapi di situ mungkin dalam hal detoksifikasi lagi dibersihin. Datang mungkin nggak bersih yang kita dapetin, akhirnya apa ya sudah nggak usah ngumpulin, nggak usah nabung. Nah seperti itu bisa jadi. Alhamdulillah sudah dapat banyak keajaiban. Yes ya alhamdulillah, semua insya Allah lah, semua, karena kita makhluk ajaib. Kita itu adalah makhluk ajaib. Kita tahu bahwa Allah, kita sebenarnya makhluk surga, dan di surga itu adalah semuanya ajaib. Betul nggak? Iya, semua ajaib ya. Cuma dalam setiap perjalanan itu kita melepas perisai, akhirnya ada sesuatu dalam diri kita. Pasti ada bertanya, ada tanda tanya. Kok belum dapetin keajaiban lagi ya? Nah, maka kita harus meneliti ya. Nah, yang perlu kita bahas yaitu adalah sekarang temanya adalah garis kebenaran. Nah, garis kebenaran ini adalah lanjutan dari cermin ajaib. Jadi ibaratnya ya, kalau sudah tahu cermin ajaib itu adalah segala persoalan semua yang terjadi saat ini. Ini sebenarnya adalah sarana untuk kita melihat diri kita sendiri. Bagaimana kita menjadi cermin ajaib, betul ya? Cermin itu makanya gini, taruh depan, betul nggak? Cermin itu makanya seperti ini ya, bukan seperti ini, betul nggak nih ibu-ibu yang di sini ya? Ibu-ibu yang di sini coba lagi pasang make up itu, lagi pasang alis, kira-kira kacanya dihadapin gini apa digini kan? Ya pasti gini kan? Nih contohnya, ini kaca cerminnya ada di sini nih, ya. Ini bagian depan cerminnya, ini bagian belakangnya. Kalau pakai cermin kan gini, betul nggak? Pakai cerminnya gini, saat mau pakai entah itu pakai apa ya, contoh mungkin lagi pakai lipstick gitu ya, mau pakai lipstick, cerminnya ada di sini, makanya gini, biar nggak cemong-cemong, biar nggak ya, akhirnya punya pakai cermin gitu kan. Nah garis kebenaran ini adalah lanjutannya dari cermin ajaib. Nah cermin ajaib makanya seperti ini, bukan dibalik. Nah sama halnya seperti nanti di pembahasan seperti di Garbu Talak ya. Jadi cermin ajaib itu pakainya seperti ini, bukan gini, bukan tujuin ke orang, tapi pakai ke diri sendiri. Nah lanjutannya dari cermin ajaib adalah tema hari ini, siang hari ini, yaitu garis kebenaran. Dan garis kebenaran ini adalah ibaratnya cara paling gampang membuat diri kita atau membuka perisai yang ada dalam diri kita. Jadi garis kebenaran ini adalah membantu kita lebih cepat, membuka perisai-perisai rezeki yang ada dalam diri kita. Karena ini halus sekali garis kebenaran ini ya. Tentu berawalnya adalah ada kisahnya
Kita sudah tahu ya dari garis kebenaran ini, kisahnya adalah dari kisah seorang pembunuh berdarah dingin. Ya, pembunuh berdarah dingin saat dia diwawancarai, oleh seseorang, kenapa kamu kok tega? Kok kamu tega ya membunuh 10 orang itu, ya? Kenapa kamu kok tega? Coba mungkin bisa diceritakan. Nah, saat ditanyai seperti itu, pembunuh berdarah dinginnya menjelaskan, ya. Saya kan di awalnya sudah ngasih tuh pengumuman, ya, di depan rumah saya pasang garis. Sudah pasang garisnya. Nah, sambil bikin pengumuman, siapapun yang lewat garis rumah saya ini, maka kan saya tembak. Nah, si pembunuh tadi memberikan informasi pengumuman seperti itu dan memberikan garis tuh di depan rumah. Setelah itu orang pertama lewat, tembak. Orang kedua lewat, tembak. Orang ketiga lewat, tembak. Sampai orang ke-10 yang lewat garis di situ, tembak semua. Saat ditanyai itu pembunuh berdarah dingin, kan saya sudah benar. Saya ngasih informasi bahwa di sini ada garis. Maka siapapun yang melewati garis ini, maka kan saya tembak. Maka kan saya benar, ya. Yang salah orang tersebut. Kenapa lewat? Saya sudah kasih tahu, kenapa masih maksa lewat? Ya saya betul dong, saya tembak dong, karena saya sudah kasih pengumuman. Pembunuh berdarah dingin tersebut melakukan itu. Melakukan anggapan seperti itu. Anggapan dalam dirinya, pemahaman dalam dirinya bahwa saya yang benar, gitu. Ya, dia yang salah. Kan sudah saya kasih tahu, ini ada batasnya, kenapa lewatin? Nah, situ ya. Nah, sifat dari pembunuh berdarah dingin ini itu selalu punya cara untuk mengatakan orang lain yang salah, saya yang benar. Nah, ini sifat dari pembunuh berdarah dingin. Nah, ternyata sifat itu bukan hanya dimiliki oleh pembunuh berdarah dingin, tapi rata-rata dimiliki oleh semua, ya, orang yang ada mungkin katakan di bumi ini, ya. Sifat itu tidak hanya dimiliki oleh pembunuh berdarah dingin, tapi juga dimiliki oleh kita semua. Dan sifat inilah yang membuat semua persoalan itu muncul. Menganggap saya benar, kamu yang salah. Saya benar, kamu yang salah. Semuanya, ya. Termasuk kayak tidur siang gini, ya, lagi siang-siang gini kan. Iya, saya benar, kamu yang salah. Siang-siang kan waktunya tidur, Mas Bayu. Ngapain Mas Bayu bikin live? Ya sudah, saya nggak mau lihat. Ya, saya benar, kamu salah. Saya kan sudah ngasih pengumuman, kenapa saya bikin siang hari gini, ini tujuannya gini. Ya saya benar, kamu yang salah. Nah, semua ngerasa seperti itu. Sifat-sifat dari pembunuh berdarah dingin ini dimiliki oleh kita semua. Dan ini halus sekali. Dan ini sangat halus sekali. Sangat halus, kadang-kadang kita nggak ngerasa. Sangat halus sampai kita nggak ngerasa kadang-kadang bahwa kita sedang meninggikan garis kebenaran. Tembok dari garis tadi kita tinggikan. Maka kalau tembok itu sudah berdiri gini, ya, sudah tinggi, maka apapun yang mau masuk nggak bisa. Contoh ini ada tinggi nih, ya, ini pagar gitu ya. Ini pagar yang kita tinggikan, garis kebenarannya kita tinggikan. Setelah itu mau ada masuk rezeki, keajaiban, kemudahan, pertolongan, order, piutang, mau dibayar, amanah mau diselesaikan, itu nggak bisa masuk karena kita pakai ini tadi. Dan ini sekatnya bukan tebel, ini tipis sekali sekatnya, tipis sekali, kita nggak sadar. Jadi semuanya jadi sekat, tetap jadi sekat, jadi penghalang, bikin nggak masuk. Nah, tipis sekali, ya, tipis sekali. Jadi kita tahu segala persoalan, kita sudah tahu semua, ya, dari para member semuanya, dari Mahkota Rezeki semuanya kita tahu, ya, dari para pengamal ilmu MR ini kita tahu bahwa segala persoalan, ya, kita tahu segala persoalan itu berawal dari saya benar, kamu salah.
Jadi segala persoalan berawal dari masing-masing memegang garis kebenaran. Setelah itu masing-masing menerapkan pemahaman, saya yang benar, kamu yang salah, saya benar, kamu yang salah, saya benar, kamu yang salah. Seperti ya, ada banyak contoh kisah yang sering dicontohkan dari teman-teman, trainer, mana rezeki, atau biasanya di offline itu adalah, atau mungkin dari guru kita sendiri, Ustaz Nasrullah, dicontohkan adalah seorang suami istri yang memegang garis kebenarannya masing-masing. Suami istri yang pagi hari suaminya berpesan gini, Mama, saya hari ini mau ketemu sama investor, ya tolong bikinin kopi yang enak, biar saya semangat ketemu dengan investor, biar saya dapetin energi yang bagus, bikinin kopi yang enak ya Maya. Siap istri gitu. Giliran sudah disiapin kopi, sudah siap di depan, mau siap-siap mau pakai apapun di depan rumah, diminum tuh kopi. Saat diminum itu kopi, kopi rasanya asin. Gitu, diminum rasanya asin. Akhirnya kalau sama-sama pegang garis kebenarannya, suami dan istri, pasti suami langsung beranjak ngomong ke istri, kamu gak apa-apa ya, saya kan pesen kopi yang nikmat biar saya dapetin semangat pagi hari mau ketemu investor. Kenapa kamu bikin kopi rasanya asin? Kamu mau kerjain saya, kamu mau nantangin saya pagi-pagi gitu. Sama-sama pegang garis kebenaran ya. Si suami ngomong gitu ke istri, akhirnya si istri karena masa karena kopi gitu aja sampai bentak-bentak gitu, sampai denger ke tetangga. Menjawab si istri menjawab, Pak, masa cuma gara-gara kopi aja Papa bentak-bentak pagi-pagi nih Pak? Ngapain bentak-bentak sampai tetangga denger? Cuma karena urusan kopi aja Papa bentak-bentak gitu. Si suami nanggepin, ya terserah saya suami, mau ngomong apa terserah saya ya. Muncul banyak-banyak sekali mengeluarkan kata-kata dalil dan lain-lainnya ya. Yang suami ngomong, seandainya diperbolehkan ya manusia bersujud di manusia yang lain ya, maka seorang istri bersujud kepada suami. Suami munculkan satu ungkapan itu, dan akhirnya si istri juga jawab, sama-sama pegang garis kebenaran nih. Si istri menjawab, Pak, apa nggak tahu ya, di telapak kaki mama ini ada 5 surga ya. Mungkin punya anak 5, atau mungkin anak 3, atau mungkin punya 10 gitu ya. Ngomong, Pak, Papa nggak tahu di bawah telapak kaki mama ini ada 10 surga. Papa punya apa? Nah, sama-sama pegang garis kebenaran tuh. Maka apa yang terjadi? Saat sama-sama pegang garis kebenaran, yang terjadi apa? Nggak ketemu. Maka persoalan muncul. Saat persoalan muncul, si ayah, si suami akhirnya mau menemui ya, entah itu investor dan lain-lain, partner, calon prospek dan lain-lain. Akhirnya apa yang terjadi? Membawa energi seperti itu, sama-sama pegang garis kebenaran. Akhirnya yang terjadi, nggak bisa dapetin rezeki. Nah, tuh dia. Masing-masing setiap di sekeliling kita, terutama diri kita sendiri, memegang erat garis kebenaran. Bahwa saya benar, kamu yang salah. Saya benar, kamu yang salah. Ini memang gak gampang, sangat tidak gampang. Bahkan satu pelajaran besar juga buat saya sendiri ya. Satu pelajaran besar sendiri buat saya sendiri. Saya merasa kadang-kadang juga gitu ya, ada satu mungkin di sekeliling saya. Kan sudah saya kasih tahu itu kan nggak boleh, kenapa gitu ya gitu. Nah itu garis kebenaran. Kan sudah ayah bilang itu kan nggak boleh, kenapa dilakuin ya? Siapa yang nggak pinter? Tuh coba kita ngomong gitu ke anak, siapa garis kebenaran, siapa yang lagi nerapin garis kebenaran? Si ayah. Contoh juga nih orang sekolah ya, ayah ibu biasanya gitu sih sama ya. Anak lagi main, setelah itu kesandung, jatuh. Entah itu kesandung apalah, mainan atau mungkin mobil-mobilan, atau mungkin memang ada di rumah ada mungkin satu itu ya, bahasanya di sini tuh kayak tangga gitu ya. Nah, ada tangga. Si anak lari, akhirnya kesandung tangga, jatuh, nangis. Akhirnya biar cepet anak ini nggak lanjut nangisnya, yang terjadi adalah tangganya dimukul. Dasar nih tangga,
Oh, ini jadi kakak, ini jadi jatuh. Akhirnya anak diem. Tuh, kita sudah nanemin garis kebenaran mulai dini tuh ke anak-anak. Betul nggak? Betul nggak? Yang betul kasih komen dong ya. Yang betul seperti itu boleh kasih komen. Kan kita di sini belajar. Kita sadar adanya sekat tipis ini yang menghalangi keajaiban-keajaiban kita dapetin. Kalau ini masih kita belum sadar, kita belum mengakui ini, belum sadar ini, belum memahami ini, maka bisa jadi kita masih ada tuh perisai-perisainya. Ya. Sebelum saya lanjut nih ya sebelum saya lanjut. Maka kalau pegang sama-sama garis kebenaran, sama-sama pegang garis kebenaran, maka tidak ada yang namanya solusi. Yang ada makin persoalan, yang ada makin persoalan, yang ada makin persoalan. Maka persoalan muncul, ketemu sama si A pakai garis kebenaran, saya benar, kamu yang salah. Ketemu tim, saya benar, kamu yang salah. Ketemu anak buah, saya benar, kamu yang salah. Kan ini lagi posisi gini, kamu harusnya kreatif gitu. Bos gitu, anak buah gitu, anak buah ngerasa juga gitu. Nggak ngerti tuh bos tuh ya, sekarang lagi posisi apa? Ini covid nih bos, ini covid nih ya. Wah nggak bener nih bos nih ya. Bosnya itu nggak bener, kita ditekan-tekan. Yang bener siapa? Yang bener karyawan. Yang nggak bener siapa? Yang salah bos yang bener. Nah semua pakai gitu tuh. Yang terjadi apa? Persoalan makin muncul. Maka sederhana, kita sudah tahu bahwa kalau kita mengetahui bahwa persoalan berawal dari saya benar, kamu salah. Saya benar, orang di luaran semua salah. Saya yang paling benar. Nah, muncul itu tadi persoalan. Suami ke istri, suami benar, istri salah. Istri benar, suami salah. Orang tua ke anak, orang tua benar, anak salah. Anak benar, orang tua salah. Ke saudara, kakak adik, kakak benar, adik salah. Adik benar, kakak salah. Semua saling pegang, semua garis kebenaran. Persoalan akan semakin muncul dan itu sekat tipis penghalang rezeki, keajaiban, kemudahan, kejayaan, ketinggian, keberkahan. Allah mau datengin ke kita, itu sekat tipisnya. Dan kita nggak bisa dapetin karena masih ada itu. Maka kita sudah tahu, jika pengen solusi, ya, ada yang pengen solusi nggak nih? Ya, yang pengen solusi tulis ya, tulis mau ya, mau dapat solusi tulis ya, mau sambil tangannya boleh atau tulis mau aja ya. Dari temanku 50 yang hadir, yang siang hari ini hadir, ya Allah bahagia sekali 50 orang sudah silaturahmi siang hari ini. Semua kita semua dimuliakan, diberikan kebahagiaan, diberikan kejayaan, diberikan ketinggian, diberikan keberkahan ya, kemudahan dan semuanya nikmat yang sungguh luar biasa Allah ridho kasihkan kita semuanya dan para sahabat-sahabatku yang hadir semuanya. Mau dapat solusi tulis mau ya, mau boleh sama tangan boleh ya. Karena kalau nggak bisa Mas Bayu lagi nyari emonya nggak ketemu, tulis mau aja boleh. Oh ini ada yang pakai tajwid, mau ini tajwidnya dipakai. Ya, nggak apa-apa ya, tulis mau gitu ya. Mau dapat solusi katakan mau ya, mau tulis ya. Tambahin boleh. Itu ada yang tajwid lagi mau ya. Alhamdulillah, masya Allah. Maka kita sudah tahu ya. Maka solusinya apa Mas Bayu? Solusinya sederhana. Solusinya adalah mulai balik pemahaman yang awalnya saya benar kamu salah, dibalik. Dibalik gimana Mas Bayu? Saya salah, kamu benar. Saya pasti salah, di luaran pasti benar. Jadi pemahamannya dibalik. Jadi ringkasnya, sebelum saya contohkan kembali di kisah yang tadi, saya kasih ringkasnya ya. Mungkin teman-teman sudah tahu di sini ya, sudah tahu dari konsep garis kebenaran ini ya. Tapi insya Allah kita siang hari ini mengulang, siang hari ini kita refresh, siang hari ini kita benar-benar memperbarui pemahaman-pemahaman kita, termasuk saya sendiri ya. Dengan cara berbagi seperti ini, silaturahmi seperti ini, saya juga merefresh diri saya, belajar terus ya. Maka yang perlu kita pahami bahwa ya segala persoalan berawal dari pemahaman saya benar, kamu salah. Segala persoalan muncul berawal dari saya benar, kamu salah.
ya, saya benar, di luaran salah, saya benar, kamu semua salah. Itu semua persoalan muncul. Maka solusinya apa? Solusinya dibalik. Solusinya adalah saya salah, semua di luaran pasti benar. Saya salah, kamu benar. Saya salah, kamu benar. Ya, silakan tulis di komentar. Ya, silakan tulis di komentar bahwa ya kalau memang terlalu panjang, singkat aja ya, tulis saja. Tapi itu memang harus lengkap. Ya, memang pemahaman ini harus lengkap. Segala persoalan berawal dari saya benar, kamu salah. Segala solusi adalah kebalikannya. Saya salah, kamu benar. Silakan tulis di komentar, saya salah, semua orang benar. Saya salah, semua orang benar. Saya salah, semua orang benar. Saya salah 50 orang, 57 orang, 56 orang di sini. Oh, 57 orang di sini semua benar. Saya yang ngomong salah, 57 orang di depan saya ini semuanya benar. Saya salah, semua di luar sana benar. Saya salah, oh, saya salah, saya salah, saya salah, saya salah. Tulis, silahkan tulis di komentar. Saya salah, kamu benar. Saya salah, semua orang di luaran pasti benar. Saya salah, semua orang di luaran pasti benar. Silahkan tulis komentarnya ya. Saya lanjut akhirnya di kisah yang tadi. Seumpama di kisah suami istri tadi. Pagi-pagi nih, suami pesan ke istrinya yang tadi ya, "Ma, bikinin kopi ya, bikinin kopi. Saya pengen kopi yang nikmat pagi hari. Saya mau ketemu investor, Ini luar biasa ya. Tolong bantuin bikin kopi yang enak ya." Setelah sudah nyampe kopinya diminum. Kopinya rasanya asin. Maka yang muncul dalam benak suami berpikirnya gini, saya salah apa ya? Saya pasti yang salah. Istri saya pasti betul. Gak mungkin istri saya ini salah. Pasti istri saya betul. Saya yang salah. Saya salah apa ya? Mungkin tadi instruksinya kurang jelas mungkin ya. Mungkin saya instruksinya tadi bikin kopi yang nikmat. Kopi yang nikmat ya mungkin kurang jelas, kopi pakai gula gitu mungkin ya. Kok jadinya sekarang kopinya asin. Ya sudahlah. Akhirnya ya, tanpa sepengetahuan istri, kopinya mungkin karena ada pot di depan, tuangin di pot. Akhirnya balik lagi ke belakang ya. Balik ke belakang. Ditanyain sama istri tuh, "Pas sudah habis tuh kopinya?" "Sudah, Mah." "Oh, sudah habis aja, cepet amat." "Iya, kopinya Mama enak. Tapi saya pengen Papa pengen kopi yang enak, lebih enak lagi. Boleh nggak, Ma?" "Boleh, Pak." "Ya, tapi gulanya sekarang yang ngasih Papa ya." Gitu. Akhirnya bikin lagi, saat mau masukin gula, ternyata istri sadar. Tempat gula sama tempat garam ketuker. Saat istri mau ngambilin gulanya, loh ini kan garam. Gula kan kok di sini. Terus tanya ke Papa, "Pak, tadi berarti Mama salah. Tadi harusnya masukin gula, ternyata masukin garam karena tempatnya sudah ketuker nih, Pak. Oh, berarti rasanya tadi asin dong, Pak. Aduh, maaf ya, Pak ya. Maaf ya, Pak ya." Jadi istri minta maaf ke suami. Cuma ngerising si istri kan ngerasa tuh, "Aduh, salah, saya salah, Papa pasti benar." Si istri ngerasa gitu, minta maaf ke suami. Tapi suami sudah dari awal saat minum kopi pertama, "Saya salah apa ya? Pasti ada yang salah. Saya yang salah. Istri saya pasti benar." Ya. Nah, karena seperti itu jadi tahu, ternyata tempat gula dan garam ketuker. Akhirnya kopi jadinya asin, bukan kopi manis, ya, jadinya kopi asin. Tapi setelah istri ngomong minta maaf, akhirnya si Papa juga ngomong, "Iya, maaf juga, enggak Papa yang salah." Mungkin Papa tadi ngomongnya nggak jelas, dan juga mungkin Papa juga nggak ngerti Mama lagi sibuk, jadi Papa ngomongnya cepet aja, gitu ya. Jadi mungkin wajar lah, mungkin Mama keburu-keburu gitu ya bikin kopi, akhirnya nggak ngelihat tuh ya garam sama gulanya jadi ketuker. Ya maaf ya, Papa yang salah. "Enggak, istri," gitu. "Istri, Mama yang salah." Si suami juga gitu, "Enggak, Papa yang salah," gitu ya. Juga gitu seperti itu istrinya. Yang terjadi apa? Yang terjadi jadinya rekat. Kalau sama-sama garis kebenaran jadinya persoalan, tapi saat sama-sama pakai ya
saat sudah turunkan garis kebenarannya, Allah kasih tuh ya nikmat, kebahagiaan, kebersamaan ya, sama-sama senang bahagia, yang terjadi apa? Berpelukan begitu. Siap? Siap turunkan garis kebenaran? Tulis, yang siap tulis siap, saya siap Mas Bayu, bismillah gitu ya. Siap turunkan garis kebenaran, maka akan Allah datengin ya. Allah datengin keajaiban. Ya, Allah datengin keajaiban yang berlimpah. Ya, saya salah, kamu benar. Ya, betul ya. Betul, persoalan muncul karena saya benar, kamu ya yang salah. Betul sekali ya, itulah konsep kita ya. Segala persoalan muncul berawal dari saya benar, semua orang ya salah. Betul ya, itulah semua persoalan muncul ya. Siap dapetin keajaiban dengan cara menurunkan garis kebenaran? Tulis komentarnya siap ya. Maka mulai dengan cara seperti itu, mulai kita buka perisai dengan berani menurunkan garis kebenaran. Jadi dengan kita berani menurunkan garis kebenaran, itu sama halnya kita sedang berani juga menyiapkan, memantaskan diri kita untuk siap menerima keajaiban demi keajaiban demi keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, siap turunkan garis kebenaran ya. Oke, insyaallah ya. Gak gampang, betul ya, tapi ini adalah bagi saya pribadi ini adalah langkah terjitu ya, langkah cepat bereskan perisai. Tentu saat perisai sudah beres, kita akan dapetin keajaiban yang berlimpah. Maka memberanikan diri untuk menurunkan garis kebenaran, sebuah upaya yang luar biasa, tapi di situ pasti ada ganti yang juga luar biasa. Maka ada yang mau tanya silakan sambil tanya ya, sudah tidak terasa aja ya, tidak terasa aja hampir 1 jam. Yang mau bertanya silakan ya, yang mau bertanya boleh sambil jelaskan, sambil tulis juga ya tadi. Siap, bismillah, semoga istiqomah. Mantap tuh ya, siap bismillah, turunkan garis kebenaran, karena insya Allah yakin Allah akan turunkan keajaiban bagi siapa-siapa yang mau turunkan garis kebenaran tuh, ya. Kayaknya bagus tuh statusnya ya, kayaknya bagus kata-katanya itu ya. Allah akan turunkan keajaiban bagi siapa-siapa yang mau turunkan garis kebenaran. Aduh asik tuh ya, kata-katanya asik banget. Ya, gue ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap turunkan garis kebenaran. Bismillah, insya Allah semua bisa. Ya. Alhamdulillah. Ya. Siap, tulis lagi, tulis ya, tulis semua. Siap turunkan garis kebenaran. Siap turunkan garis kebenaran. Saya salah, saya salah, saya salah. Semua orang di luaran benar. Saya salah, saya salah, saya salah. Semua orang di luaran benar. Cuma, nah saya mau kasih tahu nih, saya mau kasih tahu nih ya, bahwa pemahaman ini pemahaman yang ada dalam hati. Masukin dalam diri kita, rasain dalam diri kita, rasain paling hati kita sampai rasanya benar-benar dalam, rasa saya salah, saya salah, saya salah, kamu semua benar. Jadi penerapannya adalah dalam hati kita, dalam diri kita yang paling dalam. Jadi penerapannya dalam diri kita yang paling dalam. Saya salah. Jadi penerapannya bukan ke tulisan ya. Contoh nih ya, lagi chat di grup gitu ya, cari chat di grup, mohon maaf ini di ujungnya ditulisin saya salah, Anda semua benar. Bukan begitu. Penerapannya bukan begitu, bukan di chat, bukan di tulisan. Penerapannya adalah dalam diri kita yang paling dalam hati kita yang paling dalam, bahwa saya salah, semua orang benar. Itu. Ya. Jadi siap turunkan garis kebenarannya adalah penerapannya, sekali lagi saya ulang, penerapannya adalah dalam diri kita, dalam hati kita. Ya, bahwa saya salah, semua orang benar. Saya salah, semua orang benar. Saya salah, semua orang benar.
dalam diri, dalam hati yang paling dalam, bukan dalam tulisan, bukan dalam chat. Cuma dalam kesempatan hari ini boleh lah ya, karena saya pengen tahu juga teman-teman di sini semangatnya bagaimana. Cuma setelahnya hari ini, saat tulis satu chat di grup gitu ya, ngasih informasi atau ngasih apa-apa, terus tulis di sini, terus di bagian bawahnya, saya salah kamu benar, saya salah Anda semua benar. Ya bagi orang yang MR mungkin masih gampang menerima, mungkin masih bisa menerimanya. Cuma bagi orang lain gini, ya apa nih maksudnya nih, ya apa maksudnya, artinya makin menjadikan kita, ya makin menjadi kita nggak gampang gitu loh ya. Jadi penerapannya sekali lagi saya ulang ya, yang berkali-kali saya ulang, penerapannya adalah dalam diri kita. Saya salah kamu benar, saya salah kamu benar, saya salah kamu benar, dari dalam diri kita ya, bukan dalam tulisan ya, dalam tulisan grup itu bukannya ya. Jadi penerapannya adalah seperti itu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di grup lagi diomongin gitu ya, wah gini saya salah, saya pasti salah ini, dia pasti benar gitu ya. Mungkin gitu, mungkin munculannya kalau di chat gitu seperti itu ya, ya bilang aja mohon maaf ya, mohon maaf ya, saya salah, mohon maaf saya salah gitu ya. Kalau memang kita boleh nulis itu boleh ya, siap dengan itu boleh ya, tulis saja maaf ya, itu sudah cukup. Maaf ya itu sama halnya kita menerapkan dalam hati bahwa saya yang salah, maka kita minta maaf. Nah seperti itu ya. Yes ya, saya salah, mereka semua benar. Terapkan dalam hati kita, diri kita, dalam semua yang ada dalam diri kita praktekkan gitu. Maka bismillah, insya Allah keajaiban akan datang kepada kita. Jadi plus, kalau ada pertanyaan silakan tulis ya di komentar. Kalau pengen bertanya silakan bertulis di komentar, dan saya juga akan nambahin ya. Jadi kita nggak perlu nunggu siapapun. Kita nggak perlu tunggu siapapun, termasuk ke pasangan, termasuk ke anak, termasuk ke saudara, termasuk ke orang tua, mertua, kakak, adik, anak, sahabat, teman, partner, guru, apapun siapapun, kita nggak perlu menunggu. Nggak perlu menunggu artinya apa? Menunggu dia lebih dulu, atau ibaratnya Mas Bayu, saya sudah pakai garis kebenaran, kok dia nggak bisa praktek Mas Bayu? Dia kan juga orang MR tuh Mas Bayu, kenapa dia nggak bisa praktek? Sudah nggak usah bahas itu, ya. Sebenarnya kita nunjukin, kok dia kan orang MR, tapi kenapa dia kok nggak pakai garis kebenarannya tinggi banget tuh, itu katanya orang MR. Semakin kita nunjuk, berarti semakin garis kebenaran kita semakin tinggi. Dia nggak pakai garis kebenaran tuh buktinya dia gitu. Semakin kita nunjuk seperti itu, berarti garis kebenaran kita lagi tinggi. Semakin kita nunjuk orang, maka itu sama halnya garis kebenaran kita sedang tinggi. Maka saya tadi ngomong di awal, halus banget ini. Ini perisai yang nggak sadar, perisai yang halus banget. Ya kalau kita ngomongin di kelas offline kita sudah tahu, makin halus makin dahsyat. Maksudnya makin halus makin dahsyat itu, maka dampaknya makin luar biasa. Betul, semakin garis kebenaran ini kita nggak kerasa, maka dampaknya pun juga semakin terlihat. Artinya apa? Semua rezeki nggak bisa datang. Kenapa? Kita masih punya garis kebenaran ini. Maka sekali lagi, kita nggak perlu menunggu siapapun. Yang perlu kita pahami adalah, ingat, satu sama terhubung. Betul? Maka saat kita sudah mulai menerapkan garis kebenaran, kita mulai turunkan garis kebenaran ke semua orang di sekitar kita, saya yang salah. Walaupun mungkin di luaran di situ mungkin dia belum nerapin, belum kenal, belum apapun, yakinlah bahwa kita satu sama dan terhubung. Maka saat kita menurunkan garis kebenaran ke seseorang, maka dia pun juga akan lebih gampang menurunkan garis kebenarannya ke kita. Maka cara sederhananya adalah mulai dari diri kita. Ketemu dengan apapun kondisinya, langsung tarik nafas dalam-dalam, langsung kita kenal, yaitu di mana rezeki. Wow, keren. Kalau nggak pas di diri kita, langsung pakai cermin ajaib. Apa nih kejadian ini ya? Oh iya ya, cermin ajaib ya. Iya, segalanya di sini pasti untuk menunjukkan sesuatu ke saya. Oh iya, pasti saya ada yang nggak benar. Saya pasti salah. Semua orang benar. Akhirnya pakai turun garis kebenarannya. Jadi setelah kita sikapi, wow keren, bagus itu, kita pasang cerminnya buat ngaca.
Oh iya ya, iya betul nih, ini cermin kejadian dikasih ini karena mungkin menunjukkan sesuatu ke saya biar saya lebih lebih sadar. Oh iya, ya sudah, cermin ditutup, akhirnya apa, garis kebenarannya diturunkan. Saya salah, saya salah, saya salah, saya salah. Yes, tuh Bu Samania Agustina. Semakin kita tunjuk makin tinggi garis kebenaran kita. Wah, betul. Gak gampang Mas Bayu. Saya nyebut gak gampang, tapi kita patut berusaha karena kita sudah tahu ilmunya. Kita bahagia. Kenapa ya? Ya betul, ya. Kita patut berusaha, ya. Patut berusaha. Karena kita sudah tahu tuh ilmunya, sudah tahu. Jadi nggak gampang Mas Bayu. Iya nggak gampang, tapi kita tahu ilmunya. Maka kita patut bahagia. Bahagia kenapa? Kita sudah tahu ilmunya, maka kita bisa mengukur. Duh, ini kok nggak gampang. Semakin kita nggak gampang, berarti kita ada upaya untuk naikkan. Dibanding kita nggak ngerti, kita nggak tahu, akhirnya apa? Terabas semuanya. Gitu. Nggak apa-apa. Bismillah. Sama-sama belajar, ya. Sama-sama belajar, ya. Ya, sama-sama belajar. Saya bikin gak gampang, betul. Dan ini pun sebenarnya kisah-kisah pun kita sudah tahu ya, kisah-kisah tentang Nabi Adam ya. Nabi Adam kenapa ya? Coba bayangkan Nabi Adam coba setelah turun dari surga, setelah itu yang diterapin mungkin gak pakai garis kebenaran. Akhirnya yang disalahkan apa? Wah, ini gara-gara setan nih, gara-gara iblis nih, gitu ya. Saya kalau dibujuk-bujuk makan gini, dasar setan gitu ya, betul nggak? Aduh, ya. Itu coba. Tapi beruntungnya Nabi Adam nggak seperti itu. Nabi Adam merasanya apa? Ya, ada doa yang kemarin di kapan hari Ahad yang kemarin saya bahas juga ya. Rabbana dzulamna anfusana. Ya Allah, saya. Ya Allah, ampuni saya. Ya, ampuni saya. Itu coba doanya Nabi Adam. Mengaku bahwa yang salah siapa? Saya yang salah. Saya yang salah. Kenapa? Sejatinya memang tugasnya setan adalah menggoda. Tugasnya manusia itu harus tidak mudah tergoda, ya. Nah, yang terjadi kita ternyata tergoda. Nabi Adam mungkin tergoda, akhirnya apa? Turun dari surga, turun ke bumi. Ya, yang salah saya salah. Pasti benar, karena job desk-nya seperti itu. Baru gabung, alhamdulillah ya, nggak apa-apa, nanti dilihat lagi ya. Sudah mau mendekati ini, sudah bersatu jam, nggak apa-apa. Maka inilah konsepnya ya. Kita tahu bahwa jurus ini ya mungkin ya guru kita Ustaz Nasrullah mengambilnya dari seorang yang sangat mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW ya. Bahwa beliau selalu menerapkan itu ya. Selalu menerapkan itu dalam dakwahnya. Kita sudah tahu ya, beliau jalan di satu gang mau dakwah gitu, ditimpuk batu tuh hari pertama tuh gitu ya, kena kepalanya itu. Saya salah apa ya? Saya pasti salah ini, nggak mungkin dia, pasti saya salah, mungkin dakwah saya kurang bagus, kurang lembut, kurang gini. Ya sudah, hari pertama lewat, hari kedua lewat, diperbaiki lagi, timpuk lagi batu tuh. Kenapa ya? Nabi gitu. Hari ketiga lewat tuh. Itu Nabi gitu. Kita yang bukan Nabi bikin dapat omongan seseorang gini langsung ngomong, dasar, lu nggak ngerti ya? Ini aku nih, nggak ngerti aku ya. Oh gitu, kita semua gitu ya. Allah, astagfirullahaladzim gitu ya. Semakin kayak gitu itu semakin saya juga benar banget ya. Semakin saya ngomong gini semakin kerasa hati saya. Hati saya makin bener, gak gampang. Tapi ya sudah, kenapa saya bahas materi ini? Kenapa? Biar saya juga belajar. Rasul aja, Nabi, pemimpin semua manusia, ditimpuk batu ngerasa saya salah. Saya salah apa ya? Saya salah apa? Pasti saya yang salah. Di hari keempat, kok gak ada yang nimpuk? Akhirnya tanya ke tetangga, mana nih orang yang nimpuk itu? Oh, lagi kurang sehat Nabi. Akhirnya datang ke situ, si orang tadi gemeter. Ampun Nabi gitu ya. Akhirnya udah, saya kesini mau pengen jenguk ya. Akhirnya saat dia tahu dia lagi kurang sehat, ambil air, baca-bacain, akhirnya coba minum dong. Setelah diminum sembuh seketika di situ juga. Akhirnya beliau masuk Islam detik itu juga. Nah, itu dia akhlaknya Nabi, ya. Seorang pemimpin manusia aja saya salah.
saya salah, pasti dia benar. Saya salah, mungkin dakwah saya kurang lembut, omongan saya kurang santun, mungkin saya kurang santun, dia pasti benar. Saya salah, gitu. Nabi aja gitu. Kita bukan nabi, bukan apa, betul nggak? Ada orang gitu ngomongin, kamu nggak tahu ya, coba nih, saya di sini, RT nih, RT, jangan seenaknya sendiri ngomong. RW, jangan enak sendiri kamu ngomong gitu ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya. Gak apa-apa kita bahas di sini tujuannya memang ya kita belajar. Ternyata ini halus banget, kita nggak sadar. Kita sudah tahu, saya ngomong tahu Mas Bayu, tahu, bukan tentang tahunya, tapi apakah kita benar-benar siap untuk mempraktekannya atau sadar setiap saat. Gak apa-apa belajar terus, ya. Gak apa-apa. Maka itu dia. Kalau kita masih belum mau melakukan itu, ada yang benar-benar mau, yaitu kita sudah tahu junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu mengucap kata-kata ini 70 sampai 100 kali setiap hari. Saya salah. Ulang itu sampai 70 sampai 100 kali, yaitu ucapan istighfar, astagfirullahaladzim. Itu adalah hakikatnya adalah saya salah, saya siap belajar, ya. Saya salah, ampuni saya siap belajar dan memperbaiki diri. Itu adalah konsep istighfarnya, adalah pemahaman istighfarnya adalah seperti itu. Maka dalam garis kebenaran itu adalah saya salah, ampuni saya siap belajar dan memperbaiki diri. Gitu. Saya salah, ampuni saya. Saya salah, ampuni saya. Saya salah, ampuni saya. Gitu. Ya. Jadi kita perlu memperbanyak saya salah. Itu zikir sehari-hari kita nantinya dengan istighfar. Oke, ada yang bertanya ya? Ada yang bertanya? Bagaimana Mas Bayu caranya kita menerapkan keistiqomahan pada anak-anak kita tanpa kita perintah? Semisal kita belum minta tolong tapi anak-anak telah dengan sendirinya mau membantu kita. Perlu yang digarisbawahi adalah gini ya. Mohon izin dulu Bu Saya udah ya, betul ya Bu Saya udah. Yang perlu kita pahami dulu adalah tentu ya, kita sudah harus mengetahui gini. Anak kita ya, pengetahuannya, pemahamannya pasti tentu berbeda dengan kita. Pemahaman anak 10 tahun tidak bisa dibandingkan pemahaman dengan anak umur 15 tahun. Apalagi mau dibandingkan dengan diri kita yang 40 tahun mungkin gitu. Gak bisa, beda ya, gak sama. Maka caranya bagaimana? Ya bukan kita menuntut biar anak mandiri tahu sebelum kita pengen anak tahu sendiri. Itu kan pemahaman kita umur 40 tahun. Sedangkan nih anak umur 10-15 tahun. Maka gak bisa. Maka caranya bagaimana? Ya kita ngasih info. Kak, Dek, tolong dong itu gitu. Kak, Adik, tolong dong itu gitu. Kak, Adik, tolong dong itu. Jadi kita kasih informasi itu agar pemahamannya tahu. Oh iya, sekarang saya umur sekian, saya paling gak harus bisa punya inisiatif gini, saya punya kreatif seperti ini. Ya itu memang berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Jadi yang pertama adalah kita nggak bisa menyamakan pemahaman kita yang sudah berumur mungkin 30 tahun ke atas dengan pemahamannya si anak yang masih 10 tahun. Terus kita paksa anak untuk bisa mengerti gitu ya. Mohon maaf, kita harus memahami ini dulu. Maka caranya bagaimana? Maka pemahaman anak yang 10 tahun atau 15 tahun ini dengan pemahaman kita yang 30 tahun ke atas, kita yang mau harus turunkan. Nah, akhirnya tahu imbang. Jadi anaknya akhirnya, oh iya mah, mau deh adik ngelakuin gini. Karena sudah dikasih tahu, kita yang mau turunin tuh. Jadi kita yang menurunkan pemahaman kita untuk masuk di pemahaman dia agar dia bisa juga memahamin. Klik jadinya. Tapi saat kita pakai pemahaman kita di atas, si anak tadi hanya masih nyampe pemahaman di sini. Terus kita paksa dia ngerti, kira-kira nyampe nggak? Ya nggak bisa, dia belum nyampe ke sini. Maka yang terjadi akhirnya apa? Ya terus nggak ketemu. Jadi bagaimana caranya? Ya
tanpa kita harus perintah, tetap diinformasikan, namun dengan cara yang bagus, ya. Gak gampang Mas Bayu, ya betul, saya nyebut gak gampang, betul sekali, ya. Gak gampang karena kita sering terpancing, tapi setelah kita memang sadar ya langsung ke sekolah, langsung ke anak tadi lu gak langsung berikan, ya. Berusaha lah. Sama saya juga lagi belajar. Dalam hal itu saya juga lagi belajar. Untungnya kita sudah mengerti dulu. Karena mengerti ini akhirnya bisa praktek dan memahami. Itu yang paling utama, ya. Jadi Bu saya itu tadi ya. Bagaimana cara kita menerapkan istiqomah seperti itu. Jadi kita juga yang harus benar-benar siap menurunkan kondisi pemahaman kita agar bisa mengklik dengan pemahaman si anak. Akhirnya saat anak sudah klik, maka di situ mungkin hanya mengingatkan, kakak sekarang lagi ngapain? Sudah waktunya. Oh iya, hanya gitu. Kita hanya mengingatkan, bukan masih perintah. Bukan lagi di fase pemerintah, bukan lagi fase memerintah, tapi fasenya mengingatkan. Karena sudah satu klik. Kakak sudah jam sekian, ini harus ngapain? Oh iya, sudah persiapan. Nyampainya di situ. Mas Bayu mau tanya gimana caranya menerapkan garis kebenaran ketika kita misal ibu kita tidak suka dengan seseorang yang katanya nggak baik dan kita dipaksa untuk melakukan hal yang sama. Ya coba kita perbaikin dulu dari sudut pandang beliau. Sudut pandang mana sih? Ya. Bagi orang tua yang tadi saya bahas di Bu Saya tadi Bang, kayaknya ngepas semua ya. Bagi jawaban ngepas semua. Jadi nggak bisa pemaksaan pemahaman kita dipaksa pemahaman kita di atas terus dipaksa untuk bisa dipahami juga dengan seseorang yang mungkin pemahamannya belum nyampe, dipaksa dia untuk memahami, nggak bisa. Maka caranya bagaimana? Kita yang harus masuk mengklikkannya. Jadi nggak bisa kita paksakan gini, nggak bisa, kita harus masuk. Nah sama halnya seperti ini, mungkin di kita, di Bu Eni bertanya, mungkin diri kita belum bisa memahami sudut orang tua. Di sisi mana ya orang tua ini menanggapnya kurang baik? Coba deh, mungkin gak sekarang saya tanya, tapi coba nanti dengan kondisi yang lebih bagus, lagi enak, mungkin sama-sama masak gitu, lagi masak, ketawa-ketawa, bercanda, terus tanya, itu kenapa sih Bu, itu gini Bu. Nah mungkin muncul sesuatu hal, akhirnya kita tahu, oh di sisi sini tuh yang bikin beliau beranggapan kurang baik. Akhirnya coba kalau kita memang sudah mengetahuinya, kita boleh mungkin ngasih tahu. Tapi kalau kita nggak mengetahuinya, ya berarti kita harus cari tahu dulu, cari tahu apa benar sih itu. Nah, maka di situ saling memposisikan diri. Nah, saling memposisikan diri untuk bagaimana bisa menerapkan garis kebenaran tersebut. Ya, itu ya Bu Eni ya. Bu Puji ya, menurunkan garis kebenaran nggak mudah ya, tapi terus dipaksa aja. Gimana Mas Bayu nih dari gua sana? Gimana Mas Bayu cara melatih diri untuk respon yang kita berikan bisa seperti itu? Saya salah, Anda benar. Saya salah, Anda benar. Saya salah, Anda benar. Bagaimana caranya melatih diri kita? Ya caranya melatihnya adalah selalu melihat sisi baik di setiap apa yang terjadi. Kita sering-sering pakai cermin ajaib. Yang terjadi gitu langsung cermin, kenapa ya kejadian ini muncul? Oh mungkin saya lagi disuruh belajar nih. Ya sudah, berarti belajar dari apa? Dalemin lagi. Saat kita dalamin sesuatu, oh iya benar, saya salah, ternyata dia benar. Ya sudahlah, maka caranya sederhana adalah selalu terpakai cermin ajaibnya. Jadi sebelum garis kebenaran pakainya cermin ajaib. Cermin ajaibnya pakai cet ya, dipasang dulu cerminnya, setiap kejadian pasang cermin ajaib. Kita ngaca. Oh iya, ya sudah, setelah memahaminya maka pasti kita akan lebih gampang nurunin garis kebenarannya. Ya saya salah, betul, saya salah. Kenapa dia muncul kata-kata seperti itu? Iya mungkin saya kemarin sempat juga ngomongin gak nyaman ke dia, akhirnya dia balas ke saya, ya sudah saya yang salah. Mungkin kemarin saya kenapa sempat ya ngasih kata-kata seperti itu ke dia, jadi akhirnya dia seperti itu, ya sudah saya salah. Jadi cermin ajaibnya dipakai buat mempermudah kita menerapkan garis kebenaran. Gitu Bu Hasanah. Ada yang lain? Sudah mau, sekarang sudah jam 2 lebih 17 menit ya, jam 2 lebih 17 menit. Ada pertanyaan lagi? Alhamdulillah siang hari ini tadi ya, sempat tadi hampir 60 orang, sekarang sudah berkisar 40-an, apa ya. Mungkin karena mungkin di wilayah yang lain sudah siap untuk asar ya. Sekarang asar di kita di WIB ini, asar di WIB ini
jam 3 kurang, jam 3 kurang seperempat. Ya, kita masih punya kurang lebih 15 menit lebih ya. Silakan, ada yang tanya lagi di waktu yang kita punya. Ada yang bertanya? Jadi gitu ya. Jadi jurus ini itu adalah cara membuka perisai yang paling cepat. Ya. Karena kenapa kok bisa tercepat Mas Bayu? Karena garis kebenaran ini adalah perisai terbesar. Perisai terbesar yaitu garis kebenaran. Maka kalau sudah kita bisa kendalikan garis kebenaran ini, maka kita mempercepat ya, membuka perisai-perisai yang lain. Bismillah insyaallah ya. Kita hari ini merefresh, kita hari ini mengulang, kita hari ini kembali menggunakan cermin ajaib. Makanya saya senang sekali kenapa live gini senang. Kenapa Mas Bayu senang sekali? Karena yang saya lihat lebih banyaknya adalah wajah saya sendiri. Maka seperti saya pakai lagi cermin tuh. Maka saat saya lagi cermin, lihat wajah saya sendiri lagi ngomong apa, ngucap apa, dan di situ aja di cermin. Akhirnya saya sadar, saya sudah Bismillah ya Allah, saya memperbaiki diri. Makanya saya senang sekali ya, live itu senang juga, saya senang sekali. Ada pertanyaan? Sekali lagi silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, ya boleh ya, boleh mungkin Bismillah ya, kita bikin. Semoga kesempatan ini di bulan Ramadan ini kita semakin dalam bisa menerapkan ilmu-ilmu Allah, cara-cara Allah, wasilah ilmu dan magnet rezeki, wasilah kita silaturahmi siang hari ini. Ya, semoga kita benar-benar bisa ke depannya mulai detik ini kita mulai turunkan garis kebenaran. Kita terapkan semuanya ke orang-orang sekitar kita, pasangan, ke anak, ke orang tua, dan lain-lainnya kita mulai kan gitu ya. Kita mulai ya. Nah, tuh mohon izin Bu Sangania ya. Nah, tuh ini hanya contoh aja, mohon maaf sekali ya. Ini pertanyaan, suami juga ikut PTMR tapi masih nggak gampang menerapkan ilmunya. Ya, saya aja hampir 3 tahun. Saya kenal magnet rezeki itu di 2017. Bayangkan, di 2017. Berarti sekarang sudah 2000 berapa? 2020. Kurang lebih 3 tahun. Mau 3 tahun nih. Mau 3 tahun saya kenal nih ilmu. Makin kenal gini, itu makin juga akhirnya diri kita juga yang nggak maaf, memang nggak gampang, tapi yang penting kita sudah tahu dan berusaha maksimal. Saya prakteknya bukan cuma 1, 2, 3 hari, jadi ini hanya gambaran aja berusaha amannya. Setelah ikut PTMR setelah itu harus berubah gitu, enggak juga. Yang merubah hati adalah Allah, betul nggak? Yang merubah hati setiap hambanya adalah Allah. Maka cara yang tercepat adalah deketin Allah, minta Allah gerakin hatinya. Iya, gitu. Jadi setiap apapun ya kita coba minta sama Allah, sambung ke Allah untuk bisa bagaimana Allah segera perbaiki, ya. Jadi kuncinya bukan tentang bagaimana sudah ikut PTM dan lain-lainnya, cuma kuncinya adalah berikan doa terbaik dan mulai praktek dari kita. Praktek dari kita, terapkan jurus garis kebenaran ini, maka insya Allah bersamaan dengan itu pasti beliau akan mudah untuk menerapkan ilmu-ilmunya. Bismillah insya Allah. Yakin banget ya. Mungkin kalau masih ingat di kelas saya yang offline, saya ceritakan di kondisi saya ya. Saya berada di kondisi yang seperti apa dan saya mengendalikan kondisi yang seperti apa. Itu berawal dari saya mau dulu menerapin, dan akhirnya di situ kita memahami bahwa rasa itu menular. Satu sama dan terhubung, itu benar sekali. Rasa itu nular, tapi berawal dari kita yang sungguh-sungguh. Saat diri kita sungguh-sungguh, itu berjalan tuh. Rasa itu nular ke siapapun, gitu ya. Jadi nggak usah nunjuk Bu Samania, nggak usah nunjuk ya. Ibaratnya gini ya, saya yang salah, berarti saya kurang bener dampingin pasangan saya untuk mempraktekannya. Maka dampingin terus. PR-nya adalah dampingin. Insya Allah dari rasa jenengan itu tadi, Allah kasih mudah gerakan hatinya nanti. Akhirnya jadi satu visi seirama jalannya. Bismillah insya Allah.
Puji, saya juga punya anak 3, yang bungsu usia 17. Kadang ada aja bikin saya gimana gitu. Rasanya sebagai ibu itu masih mendominasi. Jadi kadang anak ngomongnya kenceng mas, ya ngomongnya kenceng mas. Itu harus bagaimana? Ya, coba pakai cerminnya. Kok anak ngomong kenceng ke saya? Kok anak teriak-teriak? Cerminnya coba. Oh iya, saya kalau ngasih tahu teriak-teriak ya. Jadi akhirnya yang dimaksud akhirnya yang masuk ke pemahaman anak saya bahwa kalau ngasih tahu harus teriak. Berarti prakteknya saya harus teriak saat ngasih tahu atau menjawab sesuatu. Nah, akhirnya si anak pemahamannya kita yang ngasih pemahaman. Pemahaman kita yang tadi saya bahas, pemahaman kita di atas, pemahaman si anak ada di sini. Kita nggak menurunkan, malah justru kita pakai ini pemahaman yang di atas ini. Kita paksa anak untuk bisa mengerti. Akhirnya apa? Munculnya apa? Pemahaman kita di sini, pemahaman anak di sini. Yang terjadi apa? Kita teriak ke anak. Gak boleh gitu, gak boleh gitu, gak boleh gitu. Kamu kan nggak ngerti dibilangi, kamu nggak ngerti gini. Akhirnya apa? Pemahaman di atas memberi tahu pemahaman yang ada di sini. Muncul teriak-teriak. Pemahaman di sini. Oh, berarti kalau ngasih tahu harus teriak ya. Ya sudah. Kalau mama ngomong, saya harus jawabnya juga teriak. Di sini jawabnya teriak, di bawah jawabnya apa? Teriak. Nggak gitu mah, nggak gini mah, nggak gini mah. Akhirnya yang terjadi apa? Di sini teriak, di sini teriak. Yang terjadi sama-sama teriak. Maka bagaimana prakteknya? Garis kebenarannya dipakai, kita turun posisi. Kita berada di sini. Kita kasih tahu anak kita, gak apa-apa, ya. Kita belajar, ya. Kita belajar, gak apa-apa, ya. Bismillah insyaallah. Saya hampir 3 tahun juga terus belajar, gak apa-apa. Kita belajar sambil terus kita tahu perbaikan. Makanya siang hari ini adalah sarana kita untuk merefresh dan kita sarana untuk selalu bisa memperbaiki diri. Ya. Hikmah di tengah Covid ini adalah ada yang refresh ilmu free lagi. Coba. Gak perlu ikut PTMR, gak perlu ikut kelas offline, tapi di sini bisa refresh materinya full, lebih free lagi. Betul nggak? Yang betul komen. Yang betul komen. Tapi juga banyak yang teman-teman yang baru kenal saya di sini. Tapi gak apa-apa walaupun saya baru kenal, tapi insya Allah yang sudah tahu informasinya kita refresh di kesempatan siang hari ini. Itu nggih puji Tuhuning sih. Ya. Bu Samarnya. Ini tantangan buat saya. Yes, tantangan yang penuh pahala, Bu. Bayangkan. Allah kasih tantangan yang gak gampang tapi ada pahala yang terbesar dikasihkan buat jenengan, buat ibu mendampingi suami mempraktekkan nilai-nilai kebesaran Allah. Keren. Saya yakin pasti Allah akan merubah, pasti, yakin deh ya, yakin deh ya, yakin deh ya. Yang penting adalah kita sadar kita salah, orang lain benar, tapi itu diterapkan dalam diri kita. Bukan di tulisan-tulisan di luaran nantinya. Setelah ngomong saya salah, Anda semua benar. Enggak ya, saya minta enggak seperti itu. Saya minta enggak seperti itu penerapannya. Di luaran kita tetap sederhana seperti apa adanya. Yang terpenting adalah dalam hati kita baru diterapin. Sangat benar-benar diterapin. Saya salah. Jadi di tulisan kita tetap seperti umumnya, tanpa menambahi saya salah Anda semua benar, tapi dalam hati kita ada pertumbuhan, yaitu saya salah Anda semua benar. Gitu. Betul kan? Betul. Hikmah di tengah Covid ini hikmahnya gitu. Tuh. Coba bayangkan. Ilmu sehari-hari dapat setiap hari FB setiap sore dari guru kita, betul nggak? Tambahan ilmu free. Coba pengen tambahan yang lainnya ya, ada mungkin yang pengen lebih dalam Mas Bayu, ada kelas TUMR, ada kan yang sudah ikut kelas TUMR, boleh coba yang komen yang sudah kelas ikut TUMR level 1 atau level 2, boleh juga, nggak apa-apa. Tuh kita lagi nyiapin kelas yang sebegitu dahsyat. Coba bayangin kelas yang sebegitu dahsyat ya, yang seperti kayaknya itu kayak ikut offline ya, tapi bisa dapetin dengan yang sangat terjangkau. Tuh hikmahnya, coba ya.
Yang lainnya yang terbaru yang dikeluarin ya, sebelum yang tadi pagi siang disampaikan bahwa ada camp online, betul nggak? Ada camp online. Tuh nanti masa iktikaf, iktikaf. Insya Allah nanti kita tunggu perkembangannya ya. Itu tadi ya, ada iktikaf online. Nanti tanggal 16, ingat saya sih tanggal 16 ya, di flyer tadi yang di telegramnya Panas tadi kan disampaikan insya Allah mulainya 16 ya. Nah, nanti kita tunggu informasi lebih lanjutnya. Tuh iktikaf camp online magnet rezeki. Terus apa lagi ya? Oh ada lagi itu Quranic Immunity. Nah, itu Quranic Immunity. Coba konsultasi hampir semua di 400 CTMR yang ada di bawah naungannya Ustadz Nasrullah. Coba tuh, keren nggak? Banyak berkah nggak tuh? Kita patut bersyukur tuh. Maka nggak ada lagi yang nggak bersyukur di kondisi saat ini ya. Saat ini adalah saatnya kita bersyukur sebanyak-banyaknya bahwa karena kondisi semua di luaran yang saat ini terjadi adalah semua yang disiapkan Allah buat kita. Jadi tergantung kita bagaimana melihatnya ya. Bahwa akhirnya bagaimana cara bisa kita melihat sesuatunya Mas Bayu. Caranya sederhana. Saya salah, semua pasti benar di luar. Akhirnya kita nemukan satu titiknya. Oh iya, saya dapat hikmahnya nih, bahwa saat semua di dalam ini seperti ini, saya salah. Saya bisa membaca, oh ini hikmah. Akhirnya kita dapat yang namanya rezeki pengetahuan atau rezeki pemahaman. Rezeki pemahaman itu lebih besar, lebih luar biasa dibandingkan hanya cuma finansial. Tuh. Ada lagi? TWMR level 2 batch 2. Alhamdulillah banyak. TWMR level 2. No, ini TWMR level 1 batch 2. Alhamdulillah. Tuh, coba. Alhamdulillah banyak yang ikut ya TWMR-nya. Wah ini memang sangat dahsyat Mas Bayu. Alhamdulillah hari ini penuh dengan ilmu yang positif. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya mohon maaf, ini adalah sarana detoksifikasi saya ya. Jadi tidak ada waktu untuk hal yang tidak positif. Ya, sarana detoks saya. Sarana detoks saya sesuatu yang bikin saya nggak nyaman, bikin nggak gampang saya melakukan. Itu semakin saya paksa. Karena di situ adalah fase detoksifikasi tercepat. Saya ulang ya. Fase detoksifikasi tercepat adalah melakukan sesuatu yang tidak mudah. Boleh tulis komentar. Fase detoksifikasi tercepat adalah melakukan sesuatu yang tidak mudah. Tuh. Ngaji yang 1 juz mau nengkatin 2 juz nggak gampang Mas Bayu, paksain, itu detoksifikasinya cepat. Senyum ke orang yang pernah nyakitin kita itu nggak gampang Mas Bayu, lakuin, itu detoksifikasinya tercepat. Bagian dari, insya Allah bagian dari tema hari ini. Termasuk saya juga ya. Tuh tiap minggu nih kayaknya ya saya berbagi nih ilmu pemahaman-pemahaman yang sudah saya punya nih, siang-siang waktunya tidur enak ya, kayaknya nggak gampang, saya paksain, maka setiap detiknya insya Allah semoga Allah ridho dicatat sebagai amal pahala kita semua. Maka itu adalah proses tercepat detoksifikasi saya. Alhamdulillah dikatakan bisa TMR ya, keren banget dan banyak sekali berkahnya Mas Bayu. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih Ibu Sajatin ya. Ada lagi? Gak ada, karena sudah 2:30. Kita di sini mau sholat asar. Dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin ada kata-kata yang menyinggung, kata-kata yang kayaknya seperti ngepas sekali kondisi saudaraku semua yang hadir hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya juga sudah nggak ngerti, saya juga nggak ada kesengajaan. Yang saya tahu adalah saya berusaha memberikan sesuatu yang mungkin lebih mudah dipahamin agar kita di sini kita bisa terus sama-sama belajar. Sama-sama belajar, makanya kenapa terus kita saling berbagi energi positif di sekitar kita, ya, berbagi energi positif di sekitar kita. Sekali lagi, saya mohon maaf, ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya, saya salah. Semua saudaraku di depan 40 sekian semuanya di situ adalah benar. Saya salah, mohon maaf. Kita terapi dalam hati, nggak usah dalam kata-kata, dalam ucapan tulisan di luar yang mungkin orang nggak gampang menerimanya. Yang penting dalam hati kita terapkan, saya salah. Astagfirullah.
maka di situ kita akan lebih mudah mendapatkan satu pemahaman yang luar biasa dari kita, dan kita akan mendapatkan hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya Bayu Asidik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.